Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat Nih, pagi. saya Putra RGK yang kontennya baik di channel YouTube ataupun live TikTok juga sama Putra RGK, namun untuk Instagram atau live TikTok beda. Nah, kali ini saya ditemukan sama Mbak Novi Ya, yang terkenal dengan Mbak Novi Getek. Novi Getek itu dulu tua yang dulu sejarahnya sama Mbak Novi itu saya sebagai teman sekolah, kemudian ketemu belum lama dan hobinya sama di dunia pariwisata. Nah, ini gini Mas Bambang. Mas Bambang merilis di Pantai Ngobaran gitu. ya. Itu dari tahun berapa, Bang? Saya itu mungkin di sini itu mulai 2003. 2003 berarti kurang lebih sudah 13 tahun. Ya, 13 tahun berarti sudah cukup legend ya. iya. Mungkin bisa dikatakan untuk pengelola Bibit kawit lah. bibit kawit di Iya. Bapak Talase gitu. Iya. Bibit kawit istilahnya membuka Iya, wisata Ngobaran. Nah itu menurut saya kalau bisa minta untuk review kembali Ya, Mas Bambang, itu waktu pembukaan hingga saat ini itu liku-likunya seperti apa Mas Bambang? baik. Jadi kita flashback dari belakang ya, dari tahun 2003. Jadi saya itu kebetulan di sini pendatang ya, dalam artian bidang kecamatan. Masih satu kabupaten, cuma bidang kecamatan. Saya dari kecamatan Palian. Kembalian Dari Rowono. Nah, saya menikah dengan Novi yang asli penduduk sini. Waktu saya datang ke sini, saya tertarik dengan pantainya. Karena saya begitu 2003 itu saya punya planning suatu saat pantai itu akan rame. Karena saya punya inisiatif untuk membangun gubuk, awalnya cuma gubuk aja di sini. Dan waktu itu memang di sini itu baru ada sekitar 7-8 rumah. Dan untuk akses masuk ke Ngobaran aja masih jalan setapak, jadi belum ada bangunan candi-candi, belum ada bangunan pura, jadi masih bentuk jadi benar-benar masih nol ya, masih nol, masih belum banyak. ada istilahnya dukungan dari pemerintah pun Nggak ada itu waktu itu ya. Jadi saya punya planning suatu saat itu pantai akan ramai, tapi kita juga nunggu berjalannya waktu. Baru masuk 2010 itu sudah ada kunjungan itu karena bangunan candi yang di depan saya ini dibangun 2005. Nah itu awalnya wisata itu masuk di Pantai Ngobaran. Nah ini gini Mas Bambang, kan banyak pertanyaan dari netizen ataupun dari masyarakat kalangan umum ya, itu banyak yang menanyakan di Pantai Ngobaran itu memang uniknya Mas Bambang. Ya. Itu uniknya karena dipadukan antara spot fotonya itu antara budaya Jawa dan Bali. Nah itu kronologi awalnya bisa ditemukan seperti itu terinspirasi dari mana? Jadi begini, datang ke Ngobaran itu ada dua alternatif ya. Pertama itu wisata bahari. Wisata bahari dengan bentangan alam yang ada di sini, Ya. baik pesona lautnya, terumbu karang. Yang kedua itu wisata religi. Kenapa bisa dikatakan wisata religi? Karena di Ngobaran itu dipercaya itu tempat petilasannya Brawijaya kelima. Jadi dia itu Raja Majapahit terakhir. Berarti memang nampak jelas ada Mas? Ada. Jadi petilasan Brawijaya pertapannya juga ada di sini. Jadi kenapa sekarang kok ada Hindu masuk? Itu karena masyarakat Hindu itu nggak mau kehilangan sejarah. Karena Brawijaya kelima itu masuk agama Hindu, makanya dibangunlah pura di sini. Oh, ibadah berarti dan untuk menghormati leluhurnya yang pernah ke sini. berarti untuk pembangunan spot foto antara budaya Jawa Bali ini bukan hanya sekedar dibangun, namun memang benar-benar ada sejarahnya. Iya, ya? Ada nampak jelasnya. Ada sejarahnya. Di belakangnya ada sejarah terkait dengan beliau yang pernah Brawijaya kelima. Jadi di sini itu ada dua segmen dalam artian yang sana itu pura, yang sini kejawen. Nah kejawen itu karena berkaitan dengan adat yang ada di Jogja. Iya, Jadi Jawa. Iya, masih kental suasana Jawanya yang masih nguri-nguri budaya Jawa dengan kejawen itu nggak harus istilahnya mereka itu yang penganut kejawen itu semacam ada diskriminasi enggak di sini. Jadi
Dan memang di sini itu Nataraan gitu iya, misalnya. di sini itu memang pluralisme sudah terpupuk lama ya. Jadi kami saling menghormati bagi mereka penganut agama lain. Jadi Itu gini memang ya, yang pasti yang jelasnya gini ya, untuk lebih realnya, untuk pembangunan spot foto peradaban antara budaya Jawa dan Bali itu bukan hanya sekedar dibangun, namun memang benar-benar ada sejarahnya, ada sejarahnya. istilahnya bahkan napak jelasnya pun Iya, masih ada Mas. ada. Gitu. Demikian pemirsa, untuk lebih detailnya sudah dijelaskan sama Mas Bambang untuk istilahnya kenapa dibangun spot foto seperti ini peradaban antara budaya Jawa dan Bali, karena memang benar-benar memang ada kronologinya, historinya, Iya. sejarah peninggalan Brawijaya 5 gitu. Brawijaya 5. Bahkan nama jelasnya pun ada. Nah, kemudian Mas Bambang, berjalannya waktu bisa seramai ini, dulu Nun Sewu, minat masyarakat dari sekitar dulu Mas, Iya. sama gitu, itu yang Iya. paling mendukungkan itu responsnya seperti apa Pak? Perlu kaliku yang istilahnya menjadi polemik antara pro dan kontra itu Iya. mungkin pasti ada gitu. Pasti. Pasti ada gitu. Kemudian bisa jalan hingga istilahnya bisa dikatakan selama ini seperti layaknya wisata pantai Iya. lainnya, itu seperti apa? Jadi kita kembali lagi ke belakang ya. Memang setelah ada pergerakan wisata ramai itu, masyarakat sini jadi mereka bisa memanfaatkan situasi dan kondisi karena dianugerahi alam yang seperti ini. Akhirnya saya kebetulan di sini kan ketua Podarinya saya juga. Oh jangan kebetulan Ya, ketua saya kebetulan Podarinya di sini. Makanya saya monggo masyarakat sini silahkan, ayo kita bareng-bareng. Kita menjemput rezeki di pagi sini, tapi dengan aturan yang sudah kita sepakati. Iya. Nah, seperti contoh lapak-lapak harus sesuai. Jadi bagi mereka yang baru itu harus bisa menjaga jangan sampai ganggu yang sudah ada. Ya, istilahnya bisa menyesuaikan ya yang lebih dulu kan. Dan bukan pemerintah memang selama ini saya akui tidak ada sama sekali. Kita pure murni kita harus ada ya. Berarti memang swadaya masyarakat ya. Jadi mereka bisa membangun lapak-lapak itu, dan anggota kami itu 90 orang itu untuk pedagang ya. Untuk fotografer itu 130-an. Berarti untuk pengelolaan wisata baik parkir, TPL ataupun mungkin pengelolaan untuk lapak-lapak ini murni dikelola dari masyarakat sendiri yang istilahnya belum ada sentuhan dari masyarakat. Jadi begini, kalau untuk retribusi masuk itu memang langsung dari Pemda dan pariwisata. Sudah cover ya. Untuk parkir itu yang mengelola itu dari pemerintah kelurahan masuk ke BUMDes, tanah BUMDes. Terus untuk pengelolaan warung dan swafoto fotografer itu dari kami pengelola jasanya. Oh dari yang bertanggung jawab. Ya. Kemudian Mas, kerjasamanya antara Polres sama dari pihak pemerintah desa terutama Ya. yang paling bawah itu sampai saat ini itu bersinergi atau gimana? Memang Atau selama ada... ini kita sudah bersinergi dalam artian bahwa kami menempati di sini juga harus patuh dengan aturan yang sudah dibuat sama pemerintah kabupaten, termasuk untuk lapak-lapak yang liar yang tidak masuk untuk kelompok itu ditertibkan. Jadi yang diaku yang memang sudah ada di sini. Jadi mohon maaf untuk pedagang luar selain wilayah kami itu dilarang. Itu yang secara umum yang ada di Pantai Barat yang sudah dijelaskan oleh Bambang, yang kebetulan Bambang ini sebagai ketua Polres, dan juga istilahnya termasuk pendiri perintis Babat Alase Pantai Barat. Nah, ini pemirsa ya, untuk lebih detailnya nanti ketemu dari itu Novi Ketik. Nah, itu untuk memperjelas yang apa yang disediakan dari lapaknya. Mbak Novi apa saja nanti lebih detailnya Mbak Novi yang akan menjelaskan. Dari sini juga ada Mbak Lilis ya. Mbak Lilis sebagai makeover tentang pengelolaan percewaan baju ya, mereka ada Jawa ataupun adat Bali. Maka dari itu Bapak Ibu pemirsa netizen dimanapun Anda berada, apabila ingin berkunjung di Pantai Ngobaran Gunung Kidul, jangan lupa mampir di lapaknya Mbak Novi. Tersedia berbagai macam menu
baik menu seafood ataupun menu umum yang disediakan di sini, dan juga untuk penyewaan pakaian untuk foto spot baik adat Bali ataupun Jawa juga tersedia dengan harga yang cukup terjangkau, untuk relatif pokoknya harga konsol ini. Oke, terima kasih, saksikan untuk video-video selanjutnya dari Ami Umpur RGK. Selamat siang. Nah, ini pemirsa, pokoknya ada Tengeran atau Titenane tempatnya Mbak Novi jadi gitu. Itu ketemu dengan dua patung kembar naga, itu hanya sebelah kanan. Maksudnya di sini. Nah, di sini dengan berbagai macam menu kuliner yang tepatnya di pinggir pantai persis tuh, di sisi sebelah sana itu. Nah, itu untuk kulinernya. Dan di sini juga ada menu khusus minuman, berbagai macam minuman. Nah, ini Pak Bambang ini. Nah, Pak Bambang ini garwane Mbak Novi Cetek dari Mubarannya. Nah, dan di sini juga disediakan untuk penyewaan berbagai macam pakaian adat Jawa ataupun Bali, juga tersedia di sini. Pokoknya untuk pemirsa bahwa jangan ragu, untuk harga di sini bisa istilahnya cukup terjangkau, tidak ada yang istilahnya mahal, tidak ada. Nah, di sini untuk kamar pasnya sini, nah juga dilayani. Nah, ini make overnya Mbak Novi. Mbak sama Mbak Lilis namanya. Nah, untuk nanti bisa lebih detailnya nanti langsung sama Mbak Novi. Ditunggu untuk video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Untuk melanjutkan perjalanan kita, ini realnya tempat untuk meditasi atau apa ya ngarani nek meditasi ki? Laku prihatin ya. Ini tempatnya petilasan Brawijaya yang di atas sana. Yuk guys, kita sepilkan di tempatnya sana yuk. Assalamualaikum. Jalannya agak lumayan tinggi ya guys ya, karena ini tadinya ini tebing ya guys ya, tapi udah ada jalannya. Assalamualaikum. Nah, ini tempatnya guys. Ini maaf, ini agak banyak sampah. Nah, disinilah tempatnya. Jadi ini baru saja ada acara ritual ya, mungkin dari kota atau kurang tahu saya. Disinilah tempat meditasinya. Meditasi di sini harus membawa bunga yang segar dan sejumlah kemenyan dan lain sebagainya lah. Seperti inilah, dari sini itu juga bisa. Dan sebelah sana itu loh. Nah, seperti ini guys. Monggo yang mau sowan. Iya, pasir asli. Iya, ya. Seperti ini ya. Seperti ini. Petilasan Brawijaya 5 ya. Sekarang bisa terjadi itu pasir laut atau pasir laut bukan dari bawah ke atas enggak, tapi memang asik dari depan juga ada pasir. Iya. Iya. Apa ini saya? Demikian teman-teman tadi perjalanan
tentang cerita tentang Pantai Ngobaran. Memang benar-benar ada historinya ya. Historinya yang memang untuk ada ceritanya, yang memang ada sejarahnya, dan di sini memang benar-benar untuk ritual keprihatinan seperti itu. Terima kasih untuk yang sudah menyimak alur cerita dari Pantai Ngobaran ya. Udah aja. Demikian tadi pemirsa review retail atau realnya Pantai Ngobaran dari depan hingga di akhir petilasan Brawijaya 5 itu ternyata benar-benar memang ada historinya, ada ceritanya. Yang konon untuk Pantai Ngobaran ini memang dijadikan salah satu tempat untuk semedi ataupun laku prihatin dari Brawijaya 5 untuk Babat Alas Mataram. Demikian untuk lebih jelasnya bisa membuka di link sejarah Gua Jawa, Babat Tanah Jawa yang ada di link perpus. Itu ya pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian tadi review kembali untuk rilis Pantai Ngobaran dan sejarah petilasan Brawijaya 5. Saya Om Putra RGK dan juga Novi Gedek sedulur tua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas segala support dan perhatiannya. Terima kasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di live atau review berikutnya. Selamat sore.